Saat saya bangun untuk buang air kecil, saya melihat seseorang berpakaian seperti kepala banteng dan kuda untuk menakut-nakuti orang. Melihat itu, aku langsung melompat dan memukul kepala mereka berdua. Sudah selarut ini, kalian mau menakut-nakuti siapa? Tak disangka, orang yang memakai topeng kuda berkata, kau bisa melihat kami, ku bukan buta. Tentu saja aku bisa melihat kalian. Mendengar jawabanku, orang yang memakai topeng banteng tiba-tiba tertawa. Hahaha, menarik, aku hendak mengajak mereka bicara. Tapi mereka berdua tidak menjawab. Malah, mereka melangkah pergi. Di belakang mereka, aku melihat seseorang berambut kusut, diseret dengan rantai yang mereka pegang. Melihat itu, aku tak banyak berpikir, dan kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Dalam mimpi, aku tiba di sebuah kantor yang memancarkan cahaya redup. Saat aku hendak melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari belakang. Nak, kau datang. Aku berbalik, dan melihat sosok bertopeng banteng dan kuda yang tadi menakutiku. Kenapa kalian juga ada di sini? Orang bertopeng banteng melirikku. Kami memang di sini, tapi tadi tidak ada siapa-siapa. Apa kalian bersembunyi di bawah meja? Orang bertopeng kuda juga bicara. Nah, kau tidak merasa dingin? Merasa perkataan mereka aneh. Aku menyentuh lenganku yang berkaus pendek. Tidak dingin, ini kan musim panas. Mendengar jawabanku, mereka berdua saling berpandangan. Dengan ekspresi benar juga, tiba-tiba aku tersadar. Kenapa kalian terus memanggilku nak? Seharusnya kita seumuran, kan? Orang bertopeng banteng tersenyum. Kami sudah berumur ribuan tahun. Kau orang pertama yang berani menganggap kami saudara. Aku merasa geli. Keduanya pasti sedang cosplay, kan? Ribuan tahun, aku bahkan berumur puluhan ribu tahun. Aku mengulurkan tangan untuk membuka topengnya, dan sekalian memeriksa apakah dia demam. Orang bertopeng banteng bertanya dengan heran. Kau mau apa? Aku tak menghiraukannya, dan memeluk kepala banteng itu dengan kedua tanganku. Berbulu dan dingin, tapi aku tak bisa melepaskannya. Aku berpikir, apa ada semacam pengait di dalamnya? Aku tak mengerti permainan mereka. Kami sudah memeriksamu. Namamu Chen Yi, umurmu 23 tahun. Kau tidak pernah berbuat jahat, malah sedikit baik hati, menolong hewan kecil, membantu nenek menyeberang jalan, mengembalikan barang temuan, dan memberi tempat duduk di bus. Bisa dibilang orang baik juga. Bahkan menyelidiki aku, berlaga jadi polisi. Ya, selanjutnya apa si cantik dan si tampan yang akan muncul? Lalu aku juga mengambil kursi dan duduk. Kalian mainnya begini. Ya, aku tak akan berpura-pura lagi. Ku bukai semuanya. Aku memang orang baik. Si muka kuda melanjutkan. Kami mencarimu kali ini. Ingin mengobrol denganmu. Apakah kamu tertarik bekerja di sini? Aku bingung. Aku sudah dapat pekerjaan. Si kepala banteng menjelaskan. Maksudnya pekerjaan paruh waktu yang kamu bicarakan itu. Begitu aku mendengar paruh waktu. Boleh juga. Toh, gajiku setiap bulan tetap. Bisa dapat tambahan juga lumayan. Jadi aku mengangguk. Lalu bagaimana dengan gajinya? Begitu si muka kuda mendengar aku setuju. Dia langsung memukul meja. Kalau begitu, sudah deal. Soal gaji, jangan khawatir. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Sobat, aku juga pernah sekolah 9 tahun. Tri yang memberi harapan palsu itu tidak akan mempan aku. Jangan basa-basi. Katakan saja berapa per bulan. Kalau tidak jelas, aku tidak mau. Si muka kuda menjawab. Gaji di sini dibayar setahun sekali. Berapa yang kamu inginkan? Karena kalian membayar gaji per tahun. Aku minta 300.000 saja. Si kepala banteng memastikan lagi. 300.000 yuan, aku menahan tawa. Tentu saja yuan, kalau bukan, apalagi? Mendengar jawaban pastinya, si kepala banteng berkata, kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan meminta izin kepada Hakim Yama. Melihatnya berjalan 2 langkah lalu menghilang. Ku berpikir, aktingnya cukup realistis. Tak lama kemudian, si kepala banteng kembali dan berkata, Chen Yi, Hakim Yama setuju. Mulai besok kamu bisa mulai bekerja paruh waktu. Wow, prosesnya cukup cepat. Lalu aku bertanya, lalu apa pekerjaanku? Cosplay juga, tapi aku kasih tahu dulu. Aku harus berperan sebagai karakter yang keren. Aku melihat mereka berdua sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi aku hanya melihat bibir mereka bergerak. Tapi tak terdengar suara. Tiba-tiba cahaya putih menyala. Aku perlahan membuka mata. Sudah pagi hari berikutnya. Setelah bangun, aku mengingat mimpi tadi. Menarik sekali. Gaji tahunan 300.000. Baru saja mau bangun tidur. Pintu kamar sudah dibuka oleh ibu. Dasar pemalas. Kenapa bisa tidur senyenyak ini? Suara gaduh di luar selama ini tidak membangunkanmu? Aku kebingungan. Gaduh di mana? Di sebelah. Bibi Liu meninggal. Mendengar itu, aku terkejut dan langsung berdiri. Bu, ibu bicara apa? Kemarin aku masih menyapa Bibi Liu. Ibu menghela nafas. Memang, kemarin beliau masih baik-baik saja. Katanya pendarahan otak. Meninggal dalam tidur. Ibu juga memintaku untuk membantu di sana. Aku mengangguk, dan berpakaian lalu berjalan ke rumah Bibi Liu. Sesampainya di halaman, aku hanya melihat kain putih tergantung di mana-mana. Ruang duka sudah disiapkan. Hampir semua tetangga ada di sana. Menurut adat di sini, acara duka harus menyediakan sekitar 10 meja. Jadi aku membantu memindahkan meja dan kursi.
Setelah makan siang, waktu pemakaman Bibi Liu hampir tiba. Ini waktu yang dihitung oleh paranormal yang disewa keluarga Bibi Liu. Katanya, waktu ini yang terbaik. Kalau menunggu lagi, harus setengah bulan kemudian. Sekitar 15 menit sebelum peti mati diangkat, banyak orang yang dekat dengan Bibi Liu datang ke peti mati untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, ibu menyikutku dan berkata, "Tidakkah kamu ingin melihatnya?" Aku agak bingung, apa yang perlu dilihat? Aku kekenyangan. Ibu menghela nafas. Bibi Liu juga melihatmu tumbuh dewasa. Waktu kecil, dia sering memberimu permen. Ini pandangan terakhir untuknya. Aku berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk melihatnya. Tak disangka, pandangan ini membuatku menyesal. Aku mendekati peti mati dan melihat ke dalam. Kulihat Bibi Liu mengenakan pakaian pemakaman. Berwajah pucat terbaring di dalam. Sepertinya sedang tidur. Tapi kenapa rambutnya terurai? Keluarganya tidak menyisirnya. Saat itu, tiba-tiba terlintas sesosok bayangan di pikiranku. Aku teringat penampilan Bibi Liu dengan rambut terurai. Sangat mirip dengan orang yang kulihat semalam di depan rumah. Yang dirantai. Setelah mengingatnya kembali, bukan hanya mirip, tapi benar-benar sama persis. Bahkan pakaian hitamnya pun sama. Ketakutan. Aku langsung berlari pulang dan masuk ke selimut. Ketika aku bangun lagi, sudah jam 3 sore, belum sempat bangun. Aku mendengar suara ayah dan ibu mengobrol di luar. Aneh, ya, sudah dicoba segala cara. Matanya tetap tidak mau tertutup. Harus mengikuti apa kata dukun itu baru bisa tertutup. Aku mendengar ibu membicarakan soal mata yang tertutup atau tidak. Aku segera bangun dan pergi ke samping ibu. "Bu, ibu tadi ngomong apa?" Ibu melirikku, lalu berkata dengan perlahan, "Kamu pergi terlalu cepat, jadi tidak lihat." Anaknya Bu Liu, Wu Qianqian, menangis dengan sedih. Mata Bu Liu langsung terbuka. Aku terkejut mendengarnya, padahal waktu aku lihat tadi, matanya tertutup rapat. Aku menoleh ke arah ayah. Dengan tatapan bertanya, ayah juga mengangguk pelan. Aku segera bertanya, "Lalu bagaimana?" Wu Qianqian juga panik. Dia menyuruh ibunya pergi dengan tenang. Bilang dia akan mengurus keluarganya. Tapi, kata-kata baik sudah diucapkan semua. Mata Bu Liu tetap tidak bisa tertutup. Bahkan Pak Wu mencoba menutupnya, tapi tidak berhasil. Aku bertanya lagi, lalu akhirnya bagaimana bisa tertutup? Ibu menjelaskan dengan misterius. Ya karena dukun yang menentukan hari itu juga. Setelah dukun itu datang, matanya baru tertutup sendiri. Aku merasa aneh. Ibu lalu berkata, Bu Liu itu sangat percaya pada keluarga dari pihak ibunya. Dia harus mendengar langsung dari saudara laki-lakinya bahwa mereka akan menjaga anaknya baru dia bisa tenang. Kasih ibu sepanjang masa ya. Wu Qianqian sendiri anaknya sudah 2 tahun. Mana perlu diurus pamannya lagi. Tapi Bu Liu tetap saja khawatir. Sambil mengobrol, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Ibu berdiri dan mengajak tidur. Aku pun kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Ketika aku membuka mata lagi, aku berada di kantor yang memancarkan cahaya redup itu lagi. Bagaimana bisa, mimpi yang belum selesai bisa berlanjut keesokan harinya? Walaupun merasa aneh, aku tetap memutuskan untuk masuk dan melihat. Begitu masuk, benar saja, kedua pria itu juga ada di sana. Aku menyapa mereka, "Kalian berdua, sedang apa?" Pria berkepala banteng berkata, "Hari pertamamu kerja, kami harus di sini. Biar kamu kenal lingkungannya." Aku tertawa, mimpi ini bahkan bisa melanjutkan cerita sebelumnya. Pria berwajah kuda menunjuk ke sebuah meja panjang dan berkata, "Nanti kamu kerja di sini." "Oh ya, kamu hanya boleh kerja di area ini saja. Jangan ke tempat lain, kamu juga tidak bisa ke sana." Aku mengangguk dengan antusias. Coba kulihat apa pekerjaannya. Pria berkepala banteng melambaikan tangannya. Aku mengambil satu dokumen. Di atasnya tertulis, Fang Depin, meninggal mendadak di Kabupaten Xin, Provinsi Hunan pada tanggal 22 Januari tahun 2003. Jiwanya menolak untuk bereinkarnasi. Aku merasa aneh setelah melihatnya. Apa urusnya denganku kalau dia tidak mau bereinkarnasi? Si muka kuda menjelaskan, tugasmu adalah membuat dendam mereka menghilang, dan mereka bisa bereinkarnasi, karena orang yang memiliki obsesi yang mendalam akan tetap tinggal di dunia, dan mengganggu kehidupan orang biasa. Mendengar mereka bicara tentang jiwa dan reinkarnasi, mereka terdengar seperti profesional, bahkan ceritanya terdengar meyakinkan. Aku teringat kematian Bibi Liu, dan bercanda, "Kalian ini sangat profesional. Bibi Liu sebelahku meninggal. Kalian harusnya ke sana." Kedua bersaudara itu saling memandang dan berkata, "Kami sudah ke sana." Kau bahkan menyapa kami saat itu. Aku merasa lucu mendengarnya. "Kesana apanya? Aku ada di sana. Kenapa aku tidak melihat kalian?" Saat itu, kejadian tadi malam terlintas di pikiranku. Mereka memegang rantai besi, dengan seseorang berambut kusut terikat di tengahnya. Sesuatu yang terlewatkan di pikiranku. Tiba-tiba terhubung semuanya. Aku berdiri dengan kaget. Suaraku sedikit gemetar. "Kalian berdua, kalian yakin tidak bercanda denganku?" Si kepala banteng bertanya dengan bingung. "Bercanda apa? Bagaimana kami bisa membawa jiwanya pergi kalau kami tidak ke sana? Bukankah kau juga melihat jiwanya?" Tiba-tiba aku merasa pusing. Pandanganku menjadi gelap. Ternyata jiwa yang mereka ikat adalah jiwa Bibi Liu.
Aku bertanya dengan tidak percaya. Bolehkah aku tahu nama kalian berdua? Si kepala banteng menggaruk kepalanya dengan malu. Dan berkata, aku sudah lupa nama asliku. Tapi orang-orang memanggil kami, kepala banteng muka kuda. Kakak berdua, apakah aku sudah mati? Niutu tersenyum dan menjelaskan. Kau belum mati, hanya jiwamu yang turun ke neraka. Mendengar jawaban itu, mentalku langsung hancur. Apa bedanya dengan mati? Apakah aku menjadi manusia tumbuhan? Niutu melihat kesedihanku, sepertinya mengerti sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, Chen Yi, kau hanya tertidur, jiwamu turun ke neraka untuk bekerja. Saat fajar tiba, kau bisa kembali. Mendengar ini aku langsung gembira. Syukurlah bisa kembali. Setelah mendengarnya, Niutu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan tali merah dan mengikatnya di tangan kananku sambil berpesan. Sepertinya kau belum siap, dan kami juga belum menjelaskannya dengan baik. Begini saja, kau pulang dulu. Jika kau berubah pikiran dan ingin kembali, eluslah tali merah ini 3 kali. Kau akan kembali ke sini. Lalu dorong aku pelan-pelan. Rasa melayang akan datang. Aku membuka mata, melihat cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Aku menghela nafas lega. Mimpi ini terlalu nyata. Aku bangun untuk minum air. Saat mengambil teko, tanpa sengaja aku melihat tali merah terikat di tangan kananku. Jantungku yang baru saja tenang mulai berdebar kencang lagi. Itu bukan mimpi. Aku duduk di tempat tidur, memikirkan perkataan Niutu Mamian seharian. Melihat langit gelap di luar jendela, akhirnya aku membuat keputusan. Aku meletakkan tangan kiriku di tali merah itu, dan mengelusinya 3 kali. Detik berikutnya. Benar saja, Niutu dan Mamian masih di sana. Mamian tersenyum seperti yang kuduga. Chuan Zi, aku tahu kau akan kembali. Sebelumnya aku bisa mengobrol santai dengan mereka, karena tidak tahu identitas mereka. Tapi sekarang setelah tahu, mana berani aku sok akrab dengan mereka. Dengan sangat sopan aku berkata, salam, tuan-tuan. Sebelumnya aku tidak tahu siapa kalian. Kuharap kalian tidak mempermasalahkannya. Niutu menarikku ke meja dan mendudukkan aku. Dengan suara berat dia berkata, kenapa setelah pulang kau seperti orang lain? Tidak memanggil kami, saudara, lagi? Tidak berani, tidak berani. Sebelumnya aku tidak sopan, aku tidak akan berani lagi. Saat itu Mamian juga berkata, kenapa tidak berani? Aku rasa itu bagus. Sudah lama tidak ada yang memanggil kami seperti itu. Ngomong-ngomong, apakah kau siap untuk mulai bekerja? Saat itu aku segera mengeluarkan alasan yang sudah kusiapkan. Kak Niutu, Kak Mamian. Bagaimana kalau kalian cari orang lain saja? Niutu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Adik kecil, karena kau bisa melihat kami, dan datang ke dunia bawah tanpa merasa dingin. Itu sudah menunjukkan kalau kau punya kemampuan luar biasa. Mamian melanjutkan, betul, betul. Sekarang kau tidak bisa mundur, tapi aku masih berusaha mengelak. Kenapa harus aku? Aku benar-benar merasa tidak sanggup. Niutu tertawa terbahak-bahak. Kau melihat kami dan menyapa kami. Itulah takdir. Tenang saja, kau pasti bisa. Sampai di sini, aku takut kalau terus menolak akan membuat kedua kakak ini marah. Aku hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Tapi sebelum itu, ada banyak hal yang harus aku pahami. Kakak sapi, kakak kuda, dari jutaan orang, kalian memilihku. Apakah karena aku orang yang terpilih? Apakah misiku menyelamatkan dunia? Sapi dan kuda tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan mimpi. Nak, di setiap dinasti, ada banyak orang sepertimu, yang bekerja untuk alam bawah. Menyelamatkan dunia, sudah cukup bagus kalau kau bisa mengerjakan tugasmu dengan baik. Aku menggaruk kepalaku dengan canggung. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Oh iya, Kak, apakah pekerjaan paruh waktu di sini akan memengaruhi kehidupan normalku di atas sana? Apakah akan berdampak pada tubuhku? Kuda menjawab tanpa berpikir. Jiwamu datang ke alam bawah saat kau tidur. Ini tidak akan berdampak negatif pada tubuhmu di dunia manusia, malah akan menyehatkan jiwamu. Mendengar jawabannya, aku sedikit merasa lega. Lalu aku bertanya, berapa lama jam kerjanya? Apakah ada waktu istirahat? Sapi berpikir sejenak lalu menjawab, menurut waktu di dunia manusia, dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Kalau ada urusan, kau bisa cuti. Sistem kerja 8 jam. Alam bawah juga manusiawi. Tapi kata-kata sapi selanjutnya membuatku kecewa. Tidak ada istirahat. Kau harus bekerja setiap hari. Lagi pula, tubuhmu sedang istirahat. Tidak ada libur sepanjang tahun. Eksploitasi. Ini jelas eksploitasi. Meskipun tidak puas, aku tidak menunjukkannya di wajahku. Kuda sepertinya tahu apa yang kupikirkan. Dan berkata, memang tidak ada istirahat. Tapi kau akan dibayar gaji setahun di muka. Aku harus menarik kembali kata-kataku tadi. Ini bukan eksploitasi. Ini berkah. Semoga orang baik selalu selamat. Sapi tampak bingung. Orang baik belum tentu selalu selamat. Tergantung perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Saat itu, aku hanya memikirkan gaji tahunanku. Tidak punya waktu untuk membahas hal ini dengannya. Aku segera bertanya lagi, kapan aku bisa mendapatkannya? Sekarang, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Dan menambahkan, jangan bilang itu uang kertas yang dibakar, kan?
Kuda langsung menjentikkan jari di kepalaku. Kau pikir apa? Tentu saja uang yang kukasih ke kau adalah renminbi yang dipakai di dunia manusia. Begini saja, besok kau cari toko lotere. Masuk dan beli 1 lotere gosok. Gosok saja, aku mengusap kepalaku. Merasa tidak percaya. Sudah cukup begini, jangan bercanda denganku. Mamian berkata dengan serius. Kakak, aku tidak bercanda. Besok kau akan tahu sendiri. Aku masih tidak percaya. Aku pikir dia mempermainkanku. Apa maksud semua ini? Omong kosong, bukan? Tiba-tiba Niutu berkata. Setelah mengobrol sekian lama, hari sudah hampir pagi di atas sana. Begini saja, hari ini kau tidak perlu bekerja. Anggap saja sebagai pengenalan lingkungan. Besok baru mulai bekerja sungguhan. Bagaimana? Aku tersadar, dan mulai memuji mereka. Kalian berdua sungguh baik hati. Aku sangat tersentuh. Nanti aku akan mengurus kalian berdua. Aku akan memberikan kalian emas batangan dan mentraktir kalian minum teh. Mamian mengamatiku dari atas ke bawah sebelum berkata, kau anak yang pintar, pasti masa depanmu cerah. Kakak mendukungmu. Aku hendak bertanya lagi, tetapi Niutu sudah melambaikan tangannya. Aku tahu waktunya sudah habis. Detik berikutnya, aku membuka mata, dan sudah kembali ke tempat tidurku. Aku segera duduk. Hal yang paling penting sekarang, adalah memastikan soal gaji 300.000 itu. Jika aku tidak menang, berarti mereka membohongiku. Maka aku bergegas pergi ke toko lotre di kota. Sesampainya di toko lotre, aku berdiri di depan konter dan memilih-milih. Akhirnya aku memilih kartu gosok beramplop merah. Bukan karena apa-apa, tapi karena warnanya terlihat meriah. Setelah menanyakan harganya, penjual mengambil kartu gosok yang kupilih. Dengan satu tangannya, setelah membayar, aku membaca aturan mainnya dengan cermat. Lalu mengeluarkan koin dari sakuku dan mulai menggosok. Pertama, aku menggosok angka keberuntungan 7. Mulai dari baris pertama. Aku menggosok lapisan abu satu persatu. Tidak menang. Baris kedua, juga tidak menang. Baris ketiga, masih tidak menang. Melihat berbagai angka dan jumlah uang yang muncul, sama sekali tidak ada tanda-tanda akan menang. Aku sudah tahu, mana ada hal semudah itu. Aku melihat tali merah di tanganku. Mempermainkanku, ya, nanti aku bakar kau. Sampai baris terakhir, aku sudah hampir menyerah. Tapi karena sudah dibeli, aku hanya bisa menggosok semuanya sekaligus. Namun saat itu, angka keberuntungan 17 tiba-tiba muncul di posisi terakhir. Lalu aku melihat jumlah hadiahnya, 400.000. Aku segera mengucap mataku. Aku benar-benar menang. Kak Niu dan Kak Ma tidak bohong. Kaya. Aku menunjukkan tiket lotre yang kugenggam ke pemilik toko. Lihat, aku menang. Pemilik toko menerima tiket itu dan matanya membelalak. Wow, benar-benar 400.000. Hebat. Bro, keberuntunganmu luar biasa. Aku tersenyum kecil. Memang agak hebat sih. Pemilik toko segera mencairkan hadiahku. Pemilik toko tertawa. Bro, hadiahmu terlalu besar. Kamu harus mencairkannya di pusat lotre kota. Jadi aku segera naik taksi menuju kota. Setengah jam kemudian, aku sampai di pusat lotre kota. Masuk ke dalam, aku disambut dengan ramah oleh petugas. Mereka menanyakan kapan dan hadiah apa yang kumenangkan. Aku menjawab semua pertanyaan mereka dengan jujur. Setelah verifikasi, mereka memberitahuku, meskipun menang 400.000, setelah dipotong pajak, aku akan menerima 320.000. Aku tiba-tiba teringat janji Kak Niu yang awalnya 300.000. Sekarang ada tambahan 20.000. Aku malah untung. Petugas mengatakan uang akan masuk dalam 3 hari kerja. Setelah menyelesaikan semua dokumen, aku pulang. Sesampainya di rumah, sudah jam 12 siang. Ibu sudah menyiapkan makan siang. Beliau bertanya, pergi pagi-pagi buta, baru pulang sekarang? Aku tersenyum kecil. Ada teman di kota yang minta tolong. Saat makan, aku bilang ke mereka, Bu, aku mau beli TV baru untuk rumah. Dan pasang beberapa AC. Sebelum ibu berkomentar, ayah melotot padaku. Baru dapat uang sedikit, sudah mau foya-foya. Ibu tidak menentang, tapi dari tatapannya, beliau setuju dengan ayah. Aku hanya bisa membujuk mereka. Uang dicari untuk dibelanjakan, kan? Benar, kan? Kalian sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang aku dapat uang, masa tidak boleh untuk kalian? Apa mau untuk orang lain? Ayah dan ibu terdiam. Sepertinya memang benar. Mereka saling pandang beberapa detik lalu mengangguk. Setuju. Setelah makan, aku kembali ke kamarku, berbaring di tempat tidur dan berpikir. Karena Kak Niu dan Kak Ma sudah menepati janji. Soal gajiku, aku juga harus melakukan pekerjaan yang kujanjikan dengan baik. Kalau tidak, aku merasa bersalah karena sudah mengecewakan kepercayaan mereka. Waktu berlalu dengan cepat hingga malam tiba. Aku segera berbaring di tempat tidur dan tertidur. Tak lama kemudian, aku sampai di kantor itu. Cahaya redup masih menyelimuti sekeliling. Tapi bedanya, kali ini Kak Sapi dan Kak Kuda tidak ada. Mungkin mereka sedang sibuk. Aku langsung duduk di meja kerja, dan bersiap untuk mulai bekerja. Meja lebar itu masih rapi, dengan belasan dokumen tebal tertata di atasnya. Salah satu map terbuka, yaitu yang kubuka sembarangan terakhir kali. Kalau begitu, mulai dari yang ini saja.
Berdasarkan catatan di sini, Fang Depin, laki-laki, meninggal mendadak pada tanggal 22 bulan 3 tahun 2003 di Kabupaten Sin, Provinsi Siang. Arwahnya menolak untuk bereinkarnasi. Ada tulisan kecil di bawahnya. Dia dibunuh. Kematian yang tidak wajar. Dendamnya sangat besar. Setelah membaca datanya, aku mulai berpikir, tahun 2003, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Sudah begitu lama dia belum bereinkarnasi. Dendamnya pasti sangat besar, tapi bagaimana caranya menghilangkan dendamnya dan membuatnya bereinkarnasi? Jariku mengusap pelan dokumen itu, tepat di atas nama Fang Depin. Tiba-tiba pemandangan di depanku berubah. Sekelilingku gelap gulita, hanya diterangi beberapa lampu jalan yang redup. Aku mengamati sekeliling dengan bantuan cahaya lampu. Beberapa gedung rendah, lalu aku melihat ke bawah. Lintasan lari yang familiar, ini di lapangan sekolah. Tapi kenapa aku dibawa ke sini untuk mencari tahu? Aku berjalan menyusuri lapangan, berharap bertemu seseorang. Kalau bertemu satpam atau siapapun, aku bisa bertanya di mana ini. Tapi belum lama berjalan, aku melihat seseorang duduk di sudut lapangan. Aku segera menghampirinya. Mas, permisi, ini di mana ya? Orang itu menunduk dan tidak menghiraukanku. Aku ingin sekali tahu di mana aku berada. Jadi aku memberanikan diri untuk bertanya lagi. Mas, tolong beritahu aku ini di mana. Aku tanya ini saja, lalu pergi. Tidak akan mengganggumu lagi. Mungkin sikapku yang sopan menyentuh hatinya. Akhirnya dia mendongak, tapi pandangan itu membuatku terkejut. Aku langsung mundur beberapa langkah. Pria itu berambut acak-acakan, wajahnya pucat dan tampak sakit. Akhirnya aku sadar, orang di depanku ini mungkin bukan manusia, mengingat aku baru saja membaca catatan tentang Fang Depin. Dan detik berikutnya aku sudah di sini. Kemungkinan besar aku bertemu dengannya. Jujur saja, melihatnya seperti itu, aku cuma ingin langsung kabur. Bukannya aku tidak profesional, tapi Bang Sapi dan Bang Kuda juga tidak. Bilang kalau aku akan langsung berteleportasi ke depan orang yang bersangkutan. Baru mulai kerja langsung berhadapan dengan hantu seseram ini. Aku berusaha keras untuk tetap tenang, dan memutuskan untuk mulai bekerja. Kalau aku bisa membujuknya, mungkin dia bisa menghilangkan dendamnya dan bereinkarnasi. Itu juga berarti tugasku selesai, kan? Aku berdiri di tempat dan bertanya dengan hati-hati. Permisi, apakah Anda Kak Fang? Kakak yang tadinya menunduk itu mengangkat kepalanya lagi. Suaranya sangat serak. Iya, aku menyusun kata-kataku dan langsung mengatakannya. Aku di sini untuk membujukmu bereinkarnasi. Aku tahu kau dibunuh, tapi kau tidak bisa terus berkeliaran di dunia manusia. Lebih baik ikut aku. Begitu aku selesai bicara, tiba-tiba angin kencang bertiup di sekitar, membuat dedaunan berdesir kencang. Fang Depin berdiri dan berteriak. Ikut denganmu, kau tahu bagaimana aku mati? Mayatku masih terkubur di bawah lapangan ini. Keluargaku bahkan tidak tahu di mana aku berada. Sedangkan orang yang membunuhku, naik pangkat, kaya raya, dan keluarganya bahagia. Bagaimana kau bisa menyuruhku ikut denganmu? Aku langsung merinding. Mayatnya ternyata terkubur di bawah lapangan ini. Binatang apa yang telah membunuhnya? Tega menguburnya di sini selama belasan tahun. Saat aku sedang memikirkan cara menenangkannya, dia berbicara lagi. Bereinkarnasi, lebih baik aku yang mengantarmu bereinkarnasi. Tiba-tiba, kabut tebal mengelilingiku, seolah ingin menelanku. Melihat kabut itu semakin mendekat, otakku berpikir dengan cepat. Tiba-tiba aku teringat tali merah di pergelangan tanganku. Bang Sapi pernah bilang, kalau ingin kembali ke kantor di akhirat, sentuh talinya 3 kali. Aku segera menyentuh tali itu 3 kali dengan cepat. Dalam sekejap, aku kembali ke kantor. Aku langsung ambruk di kursi, dan sedang mengatur napas. Kulihat sepertinya ada 2 orang di sampingku. Saat menoleh, ternyata itu Bang Sapi dan Bang Kuda. Bang Sapi, Bang Kuda, kalian hampir saja membunuhku. Aku hampir saja tidak bisa kembali. Benar-benar keterlaluan. Kalian juga tidak memberitahuku kalau pekerjaan ini berbahaya. Bang Sapi tertawa kecil. Nak, bukankah kau sudah kembali dengan selamat? Tali merah pemberianku masih berguna, kan? Aku terdiam. Semua kata-kataku tertahan di tenggorokan. Saat itu, suara Bang Kuda terdengar. Kami sebenarnya datang untuk memberimu beberapa petunjuk. Tapi tak kusangka kau serajin ini. Kau sudah pergi saat kami tiba. Aku bertanya mengikuti perkataan mereka. Apa saja yang perlu diperhatikan? Berbicara tentang itu, saudara Niu yang tadinya tersenyum, menjadi serius dan berkata, pertama, adalah benang merah ini. Kau juga tahu, arwah-arwah yang mati mendadak itu tidak mudah diajak bicara. Benang merah ini bisa melindungi nyawamu. Kedua adalah dokumen ini. Letakkan tanganmu di atas nama mereka, dan kau akan langsung muncul di samping arwah korban. Pantas saja aku langsung muncul di lapangan. Begitu rupanya, saudara Niu melanjutkan, ada pena di atas meja. Gunakan ujung pena untuk menyentuh nama mereka, dan kau akan tahu semua tentang kehidupan mereka. Aku melihat ke meja. Benar saja, ada kuas di samping dokumen. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Saudara Niu, kalau kau memberitahuku lebih awal, aku tidak akan semalu ini. Kau tidak tahu. Fang Depin bertanya padaku apakah aku tahu bagaimana dia meninggal. Aku benar-benar tidak bisa menjawab. Suasananya sangat canggung. Mamian kemudian berkata,
Tidak ada kata terlambat untuk tahu. Masih banyak waktu. Pena ini disebut pena penerawang. Ada satu fungsi lagi, bisa membuat arwah mengirimkan mimpi. Waktunya 1/4 jam. Sungguh ajaib. Aku segera bertanya, lalu bagaimana aku menggunakannya? Saudara Niu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat pena penerawang menyentuh arwah, secara alami akan mengirim mereka ke mimpi kerabatnya. Luar biasa sekali, keren banget. Setelah memberikan semua instruksi, saudara Niu dan Mamian bersiap untuk pergi. Lagi pula, mereka juga punya urusan sendiri. Aku berdiri untuk mengantar mereka. Mamian menoleh dan berkata, tidak perlu mengantar, pelajari saja sendiri. Oh ya, setelah kembali ke dunia manusia, sering-seringlah membaca mantra cahaya emas. Itu bisa mencegah arwah-arwah penasaran mendekatimu. Sepertinya aku pernah mendengar mantra cahaya emas. Itu mantra Taoisme. Aku bekerja di alam baka. Membaca mantra Taoisme. Apa boleh begitu? Aku ingin bertanya lagi. Tapi saat aku tersadar, saudara Niu dan Mamian sudah menghilang. Mereka pasti berteleportasi lagi dengan kecepatan itu. Aku duduk kembali di kursi. Seperti yang dikatakan saudara Niu. Aku mengambil pena penerawang. Aku dengan lembut menyentuh ujung pena ke nama Fang Depin. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di hadapanku. Seorang bayi lahir, lalu perlahan-lahan tumbuh dewasa. Fang Depin belajar dengan sangat giat. Ia segera mulai bekerja, dan sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Adegan berganti dengan sangat cepat. Sekarang Fang Depin telah parubaya. Ia memiliki anak laki-laki dan perempuan. Setiap hari sepulang kerja, ia menghabiskan waktu di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Semua ini seperti menonton film. Saat itu, adegan mulai melambat. Pada usia 53 tahun,